Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ramadan Talks. Hari ini aku pengen bahas tentang jangan nyusahin diri kamu sendiri buat berkarya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kita kepikiran untuk bikin suatu karya, misal pengen nulis, pengen bikin video, pengen um, melukis, pengen bikin sebuah program, dan seterusnya, kita tuh suka banyak overthinkingnya. Kayak kalau bikin tulisan ini desainnya kayak gimana ya? Tapi aku pengen tulisannya yang rapi, pengen tulisannya apa ya, intronya tuh page turning gitu, pengen begini dan pengen begitu dan seterusnya. Kita tuh suka pengen karya kita tuh langsung sempurna gitu dalam sekali jalan. Tapi kadang itu tuh malah jadi bikin kita bikin apa ya, ngasih prasyarat-prasyarat terhadap diri kita sendiri. Kayak pengen bikin video, tapi lightingnya belum bagus nih, tapi editingnya belum sesuai yang aku mau nih, dan seterusnya. Prasyarat ini justru bikin kita jadi ribet gitu, dan akhirnya keribetan ini bikin kita patah semangat dan akhirnya nggak jadi untuk berkarya. Ini pengalaman yang sangat personal buat aku karena aku juga banyak mengalami hal kayak gitu. Kayak misalnya pas nulis. Aku tuh nulis buku, tapi udah 1 tahun progresnya tuh nggak maju-maju karena itu. Aku tuh udah nulis draft sampai bab 2, tapi aku ngerasa, jelek. Akhirnya aku ngulang lagi dari awal. Terus nulis lagi, udah sampai setengah bab 1 selesai, tapi aku ngerasa, kayaknya nggak gini deh. Terus akhirnya aku hapus lagi, dan hari ini aku mulai lagi dari nol. Ya, kayak gitu. Itu contohnya buku. Terus yang kedua, video aja misalnya. Dari dulu, aku tuh pengen banget sebenarnya bikin video YouTube, tapi banyak alasan. Pertama, karena aku nggak ada device-nya. Kedua, waktu itu ketika masih di rumah orang tuaku, di kamar lamaku, itu aku ngerasa lightingnya jelek, kamarnya gelap. Terus, nggak ada waktu buat ngedit, dan seterusnya, sampai akhirnya nggak pernah tuh bikin video YouTube. Setelah nikah, alhamdulillah, device udah ada. Karena udah pindah rumah, sekarang alhamdulillah ada jendelanya di rumahku, di situ. Jadi lightingnya lumayan oke. Terus itu hambatannya udah selesai kan. Nah, tapi masih ada hambatan yang ketiga, yaitu aku tidak ada waktu untuk ngedit. Nah, karena aku banyak alasan terus, akhirnya ya tetap aja masih, sekalipun sarana itu ada, tapi karena akunya masih menetapkan persyarat buat diri aku sendiri, jadinya tetaplah nggak jadi-jadi untuk berkarya. Terus akhirnya ketika hari H-1 Ramadan kemarin, suamiku ngasih aku challenge. Gimana kalau aku challenge kamu untuk bikin video YouTube sehari 1, katanya. Wow, sehari 1, challenging sekali gitu. Soalnya waktu sebelum nikah, aku nge-challenge diri aku sendiri untuk bikin video seminggu 1 aja tuh nggak terwujud gitu. Akhirnya, ya gengsi dong, aku kalau misalnya nggak dikerjain challenge-nya, ya udah, jadi aku kerjain aja. Terus aku akhirnya mikir, apa sih sebenarnya yang paling menghambat aku untuk bikin YouTube? Ternyata adalah rasa malas aku untuk ngedit tadi. Nah, gara-gara itu jadinya aku nyari cara, oke, gimana caranya supaya aku tetap bisa berkarya, videonya lumayan proper dan gak harus ngedit. Akhirnya ya udah, aku nggak bikin skrip dulu videonya, aku langsung aja impromptu ngomong depan kamera. Ini bahkan aku bikin poin-poin yang aja enggak, guys. Aku cuman bikin poin-poinnya di Ramadan Talks episode 1, sisanya enggak. Nah, terus supaya nggak usah ngekat gimana? Ya udah, videonya aku usahain one take dari awal sampai akhir, nggak ada yang dipotong. Pokoknya sebisa mungkin jangan salah ngomong, sekali take langsung bisa diupload gitu. Terus musiknya gimana? Nah, karena aku juga males adding music di dalam videoku, akhirnya aku ngeplay musik di laptop. Tada! Jadi musiknya aku kencengin biar bisa langsung masuk ke videonya dan gak usah diedit gitu. Dan aku menyederhanakan goals aku dari asalnya yang pengen
videonya harus bagus, harus perfect, nggak boleh ada kesalahan, dan aku turunin. Jadi oke, karena tujuan aku adalah pengen belajar public speaking lewat bikin YouTube ini, maka goals-nya bukan harus bagus, bukan harus perfect, tapi yang penting jadi, dan yang penting aku bisa upload 30 video dalam sebulan. Gitu deh. Dan akhirnya dengan cara-cara tadi bisa aku upload video. Alhamdulillah sejauh ini udah ada beberapa video, ada beberapa juga yang belum diupload. Dan apa ya, aku jadi bersyukur juga gitu gara-gara itu. Oh, alhamdulillah ternyata aku bisa juga ya ngupload video. Nggak apa-apa belum bagus, yang penting udah ada gitu. Dan ini mengingatkan aku sama nasihatnya Mbak Dewi Lestari. Jadi aku tuh pernah nonton podcast sama kelas menulis online yang beliau bikin. Nah, beliau tuh pernah bilang kayak gini, tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai gitu. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Nah, itu sangat mind blowing buat aku dan menampar juga sejujurnya. Karena itu tadi, aku suka pengen segala sesuatunya sempurna dalam percobaan pertama. Terus akhirnya aku kayak tulis, hapus. Atau nggak cuma tulisan sih, tapi karya apapun kayak ketika dia nggak sempurna, ada ketidaksempurnaan sedikit, ada ketidaksempurnaan sedikit aja, ada kecacatan sedikit aja, atau kegagalan sedikit aja, hal-hal yang tidak sesuai dengan yang aku pengenin, itu tuh ketika itu terjadi, kayak aku tuh langsung patah semangat gitu, kayak udah deh mending gak usah gitu. Padahal kan ya gimana aku bisa bikin karya yang bagus kalau nggak ada satupun karyaku yang selesai gitu. Tulisan yang jelek masih bisa diedit, sedangkan tulisan atau karya yang jadi aja enggak, itu tuh nggak bisa diapa-apain gitu. Dan akhirnya itu yang bikin aku memutuskan untuk oke deh, kalau aku mau berkarya, aku mau meminimalisasi segala hal yang menghambat aku, yang penting jadi dulu, yang penting selesai dulu, urusan bagus jelek itu bisa belakangan gitu deh. Dan akhirnya jadilah series video Ramadan Talks ini. Kalau kamu sendiri gimana? Karya apa yang kamu pengen lakuin tapi nggak jadi-jadi? Kalau saranku, coba lakuin hal-hal yang tadi, lakuin apa yang dibilang Mbak Dewi Lestari, kerjain aja dulu. Karya yang jelek masih bisa diedit, tapi karya yang nggak jadi itu nggak bisa diapa-apain gitu. Sekian videoku kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Semangat berkarya ya teman-teman, mumpung Ramadan, waktunya kita produktif, waktunya kita nyari pahala berlipat ganda lewat karya-karya kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan, aku pamit dulu. Assalamualaikum.